rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bermujalah di Zoom meeting. Mudah-mudahan ustadz semua sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan terkait persiapan kita memulai melakukan penelitian, ya, bahwa sebelumnya saya sudah sampaikan lewat koordinator, ya, seyogianya semua peserta, ya, menyampaikan ke koordinator, nanti koordinator merekap, ya, merekap kira-kira peserta ustadz-ustadzah ini dalam waktu 1 tahun atau 1,5 tahun ke depan itu berkarya apa, ya, berkarya berkarya di mana karya tersebut ya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik yang merupakan suatu produk daripada riset atau penelitian, ya. Nah, terutama penelitian yang terkait di lingkungan PAI, ya, Pendidikan Agama Islam, di mana ini spektrumnya cukup lebar sekali, maksudnya cakupannya sangat luas sekali, ya, di mana nanti bisa jadi ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Tapi saya mengarahkan yang kualitatif. Eh, Pagi hari ini kita kembali mencoba untuk mereview yang dulu pernah kita kaji, yaitu bagaimana kerangka proposal penelitian skripsi jurusan PAI yang dikeluarkan oleh UIN Syahid Jakarta. Saya pikir itu cukup memadai buat ustadz-ustadzah semua. Bahwa sebelum kita melakukan penelitian skripsi, itu harus dibuat dulu proposnya, ya, rencananya, ya. Nah, di bagian ini juga sebenarnya biasanya mahasiswa sudah cukup mendapatkan tantangan itu. Jadi 40% daripada proposal itu, mohon maaf, 40% daripada skripsi itu ya proposal ini. Ya. Jadi apa tidak dibilang mudah, ya silakan, ya. Dibilang rumit, terutama bagi yang pertama kali, ya, ya memang tantangannya seperti itu. Ya. Nah, tapi sekarang kan kerja kita kan banyak dibantu oleh kecerdasan buatan gitu. Nah, tinggal kemudian kita memiliki pengetahuan sehingga mendudukan diri kita sebagai validator tuh. Ini valid atau tidak. Nah, jadi skripsi adalah kewajiban bagi mahasiswa. Ya. Nah, di kampus ini ustadz-ustadzah nanti wajib membuat skripsi, karena itu wajib membuat proposal. Nah, dan proposal ini sebelum menempuh penelitian. Nah, nanti teknisnya entah mungkin saya akan buat per di itu, ya, apa namanya, per daerah gitu loh. Ya, jadi akan ada apa break room gitu. Jadi
pembimbingan kelompok berdasarkan daerah, ya, hingga pembimbingan individu. Ya. Nah, di langkah awal saya menawarkan membuka kepada ustadz ustadzah, ya, topiknya apa. Sekalipun saya juga bisa menawarkan melihat misalnya potensi atau kapasitas ustadz ustadzah, ya. Nah, jadi nanti teknisnya seperti itu. Nah, kualitas proposal disusun dengan baik itu materinya, metodenya, dan sistematikanya. Nah, kalau bicara di antara materi, metode, sistematika, ini tentunya metode ini kan ya yang paling kemudian sangat berpengaruh terhadap apa jalannya penelitian. Nah, kalau sistematika, ya ini kemampuan ustadz ustadzah dalam menyusun kata-kata menjadi kalimat yang lugas di dalam suatu apa namanya eh, kerangka kerangka skripsi, ya. Nah, jadi eh, kalau misalnya proposalnya berkualitas, ya, nah insya Allah, ya, kalau konsisten, ya, apa mengikuti hal tersebut, insya Allah akan memudahkan skripsi nanti. Ya. Nah, jadi ustadz-ustadzah keep fighting aja ya, untuk kemudian menulis skripsi. Jadi ini kita sudah memasuki waktu yang sekarang itu paralel gitu. Kerja untuk kelompok, ya, kerja individu. Nanti setelah ini, ya, 4 bulan setelah ini, 4 bulan ini masing-masing sudah ini, ya, nafsi-nafsi sudah. Nah, ini sudah yang menjadi apa namanya tantangan ini. Ya, apakah kemudian ustadz-ustadznya bisa menyelesaikan atau tidak? Nah, mahasiswa diharapkan mampu menyusun proposal berkualitas berdasarkan pengamatan objektif dan didukung oleh kuantitas serta kualitas bacaan. Nah, ini kuantitas dan kualitas bacaan. Nah, jadi banyak-banyak merujuk, ya. Nanti berapa banyak? Nanti akan ada penjelasannya. Jadi, uh, terlintas nih ada topik tema. Nah, ini bacaan apa yang terkait dengan itu? Ya, karena 99,99% gitu ya, eh, topik tema penelitian ustadz ustadzah pasti udah bisa jadi udah pernah di dikerjakan oleh orang. Kalau belum pernah, wah itu kebaharuannya itu luar biasa itu. Ya. Nah, baik, apa itu proposal? Ya, proposal adalah rancangan penelitian terencana. Ya. Jadi jangan sampai tidak terencana, berisi tahapan-tahapan sistematis untuk meneliti suatu masalah tertentu. Meneliti suatu masalah, ya. Tujuannya adalah menjelaskan apa yang akan dilakukan, mengapa, dan bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Ya. Jadi ini suatu rencana penelitian. Ya. Berhasil merencanakan, ya berarti berhasil mewujudkan keberhasilan, ya, tujuan, ya. Nah, jadi eh karena itu ketika berbicara proposal tadi saya ukur ya mungkin 40% kerja skripsi itu ada di proposal. Sekalipun ya nanti bisa berganti, ya. Nah, saya berharap eh pergantian konten proposal itu nggak terlalu banyak begitu. Ya, mengapa? Karena memang menulis proposal ini didedikasikan buat skripsi, bukan sekedar oh yang penting ada dulu, ya yang penting ada dulu, ya latar belakangnya ada dulu, yang penting itu rumusan masalah sama metodologi. Enggak, maksud saya dalam kajian literatur pun itu nanti akan terpakai. Artinya ini diseriusi lah selama 4 bulan ke depan, ya. 4 bulan ke depan
ini berarti tersisa 3 bulan kali ya, mohon membuat proposal. Ya, karena itu mohon mohon kiranya selain jadwal kita Ahad pagi ini ya, nanti ada apa namanya Zoom meeting yang itu membahas tentang apa proposal skripsi ini. Kemudian sumber dan menemukan masalah PAI. Masalah penelitian PAI berfokus pada ranah keilmuan, pendidikan, dan keislaman yang aktual dan inovatif. Ya, ada kajian teoritik, ada kajian aplikatif. Ya, nah, kajian teoritik, historis pendidikan Islam, ya, dan filsafat pendidikan Islam. Sedangkan kajian aplikatif pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah formal, informal maupun non formal. Jadi luas sekali nih. Formal, informal maupun formal, non formal. Nah, dikaji dulu masalahnya. Ya. Apa itu masalah? Masalah itu kesenjangan antara harapan, ya, harapan itu dalil-dalil, visi misi, ya, kemudian dan kenyataan, amatan empiris. Nah, karena itu sebelum meneliti, bahasa orang itu terjun dulu ke lapangan gitu ya. Terjun dulu ke lapangan. Di lapangan itu sudah sesuai nggak dengan harapan, harapan, harapan yang menggagas, harapan eh, langsung kepada apa dalil-dalil ya dan sebagainya. Nah, ini juga kan harapan tuh standarnya itu apa? Ya, subjektifkah, objektifkah gitu. Nah, kemudian sumber masalah dapat ditemukan melalui kegiatan membaca buku, jurnal. Di jurnal itu biasanya ada apa? Ada saran-saran ya. Nah, itu ya. Atau pertemuan ilmiah, ya, pengalaman pribadi atau observasi lapangan. Yang paling banyak adalah membaca. Kita buka misalnya perpustakaan UIN Jakarta, ya, skripsi apa prodi PAI, ya, situ kita ambil, nanti ambil tiru modifikasi, tinggal diubah waktu dan tempatnya atau objeknya seperti itu. Ya, ini sudah kita pelajari kan, sebelumnya sudah kita kaji. Nah, dua tadi teoretik aplikatif. Ya. Nah, kalau yang ustazah yang ingin nih bener-bener serius banget gitu ya, yang ini impactnya gede menurut saya, itu bagusnya teoretik. Ya, tapi iya, saya sih lebih cenderung ustazah ke teoritik sekalipun ya, sekalipun saya nggak melarang ya, bukan apa ya, nggak menolak gitu kalau kajiannya aplikatif ya. Misalnya yang teoritik nih ya, yang teoritik itu misalnya menggambar banyaknya dalam filsafat pendidikan Islam kalau orang bilang. Jadi konsep-konsep pendidikan Islam ya itu yang teoritik. Ya misalnya eh, pendidikan adab menurut ini, pendidikan adab menurut ini, itu itu menurut saya pribadi itu sumbangannya besar. Ya, ketika dia menjadi sebuah skripsi, berubah menjadi jurnal, berubah menjadi buku, ya. Nah, kemudian buku itu banyak yang membaca, buku itu diseminarkan, buku itu dikaji, atau buku itu kemudian menjadi sarana ustadz-ustazah menjadi trainer, ya, membuka forum-forum, ya. Konsep-konsep misalnya konsep-konsep parenting, pendidikan orang tua, pendidikan orang tua, pendidikan agama Islam buat orang tua itu bagaimana ya, majelis taklim kekinian ya. Kan sekarang aja ada ustazah AI gitu ya. Nah, itu bagaimana ya, konsepnya itu bagaimana ya. Itu itu akan memberikan sumbangan besar ya. Nah, termasuk historis pendidikan Islam, ya.
memotret pendidikan Islam dari sisi sejarah. Nah, ini kajian teoretik ini seringnya meniscayakan kajian kualitatif. Ya, tapi hasilnya itu apa namanya? Menurut saya pribadi apa sangat eh, sangat besar lah begitu. Nah, tentunya ini tergantung juga dengan kompetensi ustadz ustazah ya. eh yang senang yang senang dunia pemikiran ya, dunia teks ya, mencari mengumpulkan kitab ya. Sekarang ini kan dengan bantuan AI mudah ya. Ada notebook LM. Kita masukkan satu buku, tolong ini disarikan apa? Kita ketemu di mana? Di buku asli itu di halaman berapa? Ya, nah, itu kualitatif. Nanti kita susun ya. Nah, jadi kita membangun konsep di situ, ya. Ini yang ranah sangat besar itu, misalnya tadi konsep bagaimana disiplin dalam pendidikan agama Islam, ya. Kemudian pendidikan yang melibatkan orang tua, ya. Nah, kalau misalnya kebijakan itu bisa aja, biasanya S2 S3 itu ya, kebijakan yang terkait dengan kebijakan, ya. Ya, misalnya sejarah, sejarah, sejarah pendidikan agama Islam, sejarah pengajaran pendidikan agama Islam di mana tahun berapa sampai berapa itu memang berat gitu ya. Nah, ini bagi yang senang itu. Cuman tadi hasilnya kan gitu. Ya, kami kan berharap begini, ustadz-ustazah ketika berhasil membuat skripsi itu menjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi skripsi itu nggak hanya ditaruh di perpustakaan, dah beres gitu. Saya dapat gelar begitu. Tapi dengan penelitian itu, ustadz-ustazah bisa membuka majelis seperti membuat kitab gitu. Dan itu udah teruji gitu ya. Nah, itu kajiannya teoretik. Kemudian kajian aplikatif biasanya gambaran-gambaran ya, gambaran pelaksanaan ini metode ini di sini. Ya tapi kami nggak melarang ya, silakan ya. Kajian aplikatif di sekolah informal ya, di tengah keluarga atau di pesantren atau di majelis taklim itu silakan ya. Tapi kan itu sudah menggambarkan suatu kegiatan ya, menggambarkan suatu kegiatan. Nah, nah karena itu apa jangan memaksakan diri juga gitu ya. Kayak saya teoritik aja nih ya. Tapi kalau nggak kuat, nggak suka atau nggak kuat bacaan sebagainya, saya menyarankan hindari gitu ya. Karena nanti terkatung-katung ya. Ya, harus belajar lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi silakan membaca di jurnal ya. Pertemuan ilmiah kita jarang ya. Pengalaman pribadi atau observasi lapangan. Nah, kayak tadi kan misalnya konsep pendidikan Islam melalui memanah, berkuda, itu menggabungkan keduanya itu. Ya. Jadi kalau hanya sekedar menggambarkan ya bagaimana kegiatan pengajarannya, ya itu aplikatif. Tapi kalau kita membangun konsepnya, gitu ya, mencari kitab-kitab yang berbicara tentang memanah dan sebagainya, itu sudah banyak kan ya. Nah itu tinggal dibuat, jadi digagas lah, digagas. Bahwasanya misal kesimpulannya eh, pendidikan Islam yang dipraktekkan di sekolah-sekolah, baik formal, informal maupun non formal, harus memperhatikan, ya kan ya, pendidikan misalnya pengajaran memanah. Karena, nah gitu, secara normatif ya itu sangat dianjurkan misalnya. Itu contoh. Nah, kemudian rumusan masalah, ya, rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian, pertanyaan penelitian, research question, ya, yang disusun berdasarkan masalah yang ada untuk dijadikan jawabannya. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kualitatif menggunakan pertanyaan makro,
yang berkaitan dengan situasi sosial atau fokus penelitian dan ini bisa berubah. Kalau kualitatif itu bisa berubah di tengah jalan. Sedangkan kuantitatif dirumuskan spesifik ya untuk menguji hipotesis. Ada hubungan ya relatif ya kemudian perbandingan komparatif atau pengaruh. Nah, ini nanti mempengaruhi tes-tes statistik ya uji-uji statistiknya apa itu berdasarkan rumusan masalahnya ya. Dan ini yang paling banyak untuk mahasiswa S1 di UPI itu. Makanya eh, skripsi-skripsi itu bisa dibilang menyampah gitu ya. Menyampah gitu. Ada suatu teori ya kan yang dipraktekin dibandingkan dengan yang nggak pakai teori itu ya kan ya diduga akan lebih baik begitu. Ya, akhirnya menyampah gitu. Nah, apa eh sehingga kemudian better memang kalau misalnya ke kualitatif ya. Nah kemudian kalau sudah ada rumusan masalah ya udah tinggal mendeklarasikan tujuannya apa ya. Tujuannya untuk menjawab rumusan masalah kan ya, nanti manfaatnya ada yang teoritis ada yang praktis. Nah kerangka teori, nah jadi di gini Ustadz, di proposal itu bukannya tidak menampilkan eh, apa istilahnya kalau orang bilang itu kajian literatur, ya. Jadi literaturnya ditampilkan di situ, ya. Ya, kalau di kualitatif bersifat sementara dan berkembang, jadi suatu saat akan nambah terus. Kalau kuantitatif berisi teori-teori variabel yang akan diuji melalui hipotesis. Ya, misalnya pengaruh pembelajaran ini terhadap hasil belajar kognitif. Harus dijelaskan. Ya pembelajaran ini itu apa maksudnya hasil belajar kognitif itu apa maksudnya ya di sekolah SMP ini jelaskan SMP itu apa ya bagaimana seberapa besar student bodinya dan sebagainya. Nah, kemudian peneliti menggunakan hasil penelitian relevan untuk menghindari duplikasi serta menganalisis kelebihan dan kelemahan penelitian sebelumnya. Jadi dicari tuh jurnal-jurnal atau penelitian sebelumnya dibuat tabel gitu. Ini loh yang serupa, mirip, tapi akan mendapatkan gambaran di mana penelitian ini tuh untuk mengisi kebolongan yang mana. Dan ini bisa panjang Ustazah. Ini yang maksud saya tadi kalau ketika bisa jadi Ustazah ketika menyusun kerangka teori proposal saja, sudah jadi satu buku ini kayaknya bisa dipublikasikan, nggak sadar gitu kan ya. Ya, apalagi kalau misalnya yang bersifat normatif bersumber kepada Al-Quran, dalil-dalil, kitab-kitab para ulama, ya, baik yang dulu maupun yang sekarang, ya, jadi misalnya ya karena memang PAI ini apa namanya biasanya kaya dengan teks gitu kalau kualitatif kalau kuantitatif ya sekedar menjelaskan apa namanya variabel-variabel yang dideklarasikan di judul misalnya seperti itu ya jadi rasanya ini biasanya penelitian skripsi itu 6 bulan dikasih waktunya ya 6 bulan terus kalau tesis kalau tesis 6 bulan juga ya mungkin mungkin sekarang ya skripsi itu 6 bulan tesis 6 bulan kalau disertasi 1 tahun setengah ya nah, jadi jadi ini ada waktu nih buat proposal nih ya buat proposal 4 bulan ya kekajian kerangka teoritik aja. Nah, karena itu di sini kan pembimbingannya nggak bisa banyak seperti ini, mungkin harus berkelompok begitu. Dan dan kita bisa jadi akan ketemu, ya, ketemu secara offline gitu. Ya, saya yang
berziarah ya, berkunjung, bisa jadi saya yang berkunjung ke ustadz ustazah gitu. Jadi sebenarnya ustadz ustazah dengan membuat proposal saja ini ustadz ustazah bisa menghasilkan suatu produk pemikiran, ya, produk pemikiran. Nanti mudah-mudahan seiring waktu apa namanya keterampilan menulisnya semakin semakin terasah gitu. Jadi nanti apa buku inilah yang kemudian Ustadz boleh jual. Kemudian Ustadz mau mengadakan pelatihan misalnya ya. Nah di sini kan ada mahasiswa yang misalnya dari generasi milenial atau Gen Z nih ya. Ya buat pendidikan agama Islam untuk Gen Z apa yang ditawarkan ya. Kan merasakan sendiri tuh loh, jiwanya nih Gen Z tuh seperti apa sih ya. Bagaimana pendidikan agama Islam itu masuk ya. Ya nanti bisa mengambil apa namanya kompetensi dasar yang ada di sekolah gitu, dibuatlah nanti ada bukunya, bukan bahkan nanti bisa akan menjadi sebuah sebuah kuliah umum, bisa menjadi suatu pelatihan yang berseri ya. Itu itu bagus itu, padahal baru proposal. Kenapa bisa seperti itu? Ketika mendalami kerangka teoritik ini ya. Ya, jadi itu butuh, itulah aslinya pemikirannya. Ya. Padahal belum meneliti itu ya, belum meneliti, baru kerangka teori yang dia bangun gitu. Ya, Eh, baik. Nah, kemudian ada metodologi penelitian ya. Nah, tinggal udah kita bahas detail ini ya sebelumnya di buku yang dikasihkan. Ada penelitian kualitatif, kuantitatif. Kalau pendekatannya kualitatif itu naratif, deskriptif, menceritakan, menggambarkan. Kalau kuantitatif, numerik, statistik. Ya. Kemudian kualitatif sumber datanya utama, primer, sekunder. Kuantitatif datanya numerik. Populasinya situasi sosial, tempat, aktivitas, aktor, sampel proposif, internal, waktu. Sedangkan kuantitatif, probability dan non-probability sampling. Ada sampling situ. Analisis data, reduksi, penyajian, verifikasi. Sedangkan kalau kuantitatif, deskriptif, dan inferensial. Jadi saya kalau saya juga menebak-nebak ini ya, kayaknya Ustadz Ustazah bisa jadi akan lebih memilih kualitatif dibanding kuantitatif karena sekalipun sekarang untuk uji-uji statistik itu mudah ya, tinggal datang ke jasa atau belajar sendiri di YouTube itu bisa ya, tinggal kita install alatnya, softwarenya, misal apa, misalnya ya di Excel juga bisa ya, SPSS ya, Minitab ya, macam-macam ya, yang sekarang udah sangat mudah sekali. Nah sekarang kelengkapan proposal, nah ini dia versi UIN Jakarta ya, daftar pustaka di proposal itu minimal 10 buku, 3 jurnal termasuk literatur bahasa Arab dan Inggris. Misalnya dari 10 buku ini misalnya 4 Indonesia, 3 Arab, 3 Inggris. Terus 3 jurnal. Nah ini yang bagus-bagus. Nah Ustadz menyusun menjadi suatu buku untuk bab kedua. Misalnya kerangka teoritik tadi. Ya. Nah ini kan bagus ya. Misalnya apa namanya eh, eh, yang unik-unik gitu ya, yang itu belum digarap kayak tadi ya, kayak misalnya berkuda, memanah, Tibun Nabawi, ya, masuk ke dalam pendidikan agama Islam, ya, itu rasanya sumbangannya besar, gitu ya. Cuman apakah dia aplikatif atau teoritik, ya, gitu, ya. Nah, kemudian setelah itu baru buat jadwal, ya. Jadwal, tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Biasanya penyusunan laporan ini yang agak, kalau tidak terampil, agak berlarut-larut biasanya, ya. Tapi kan bisa dibantu oleh
oleh AI biasanya, ya. Jadi dengan adanya AI sekarang ini itu menguji ya, menguji seberapa sumbangan pemikiran asli ustadz-ustadzah seperti itu. Nah, mudah-mudahan eh, kalau boleh menghayal sih saya ya, ustadz-ustadzah buat proposal saja itu kemudian menjadi buku saja itu sudah menjadi sesuatu yang bisa kita katakanlah seminarkan ya. Karena proposal itu diseminarkan ya. Proposal itu diseminarkan. Jadi sebelum meneliti nanti ustadz ustadzah harus seminar proposal ya. Sempro kalau orang bilangnya seminar proposal. Nah, baik ustadz ustadzah barangkali demikian. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Silakan. Ini sudah ada semua temanya ini. Kalau saya sampling satu-satu nih. Ya, coba dari yang paling jauh dulu nih. Ustadz Kausar, ini sudah ada belum? Topik, karena ini Ustadz Kausar ini paling jauh nih dari Banda Aceh nih. Berarti saya harus ke Banda Aceh nih. Ya. Assalamualaikum, Ustadz Kausar. Ya. Silakan kalau mau bertanya, silakan aja langsung. Bismillah, Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Eh, Sebenarnya untuk contoh tema atau judul sendiri gitu. Nah, apa sih Ustadz yang menjadikan pertimbangan kuat kita tuh memilih tema atau judul tersebut gitu ketika memilih penelitian skripsi ini? Karena mungkin kalau SAR sendiri itu masih bingung untuk menentukan tema atau judul itu karena ya secara pertimbangan apa sih yang menjadikan kita tuh memilih tema atau judul itu? Itu Ya. mungkin Ustadz ya. Nah, ini pertanyaan yang berat nih sebenarnya nih, yang basically gitu ya. Yang pertama, Ustadz Ustazah, kita semua ada di LHI ini. Ya. LHI itu Lukman Al-Hakim Institute. LHI itu bukan lembaga pendidikan tinggi, tapi dia adalah lembaga penelitian. Ya. Jadi lembaga penelitian. Jadi kalau orang bilang, oh LHI ini sebuah perguruan tinggi layaknya Bandung Institute of Technology ya, ITB atau MIT Massachusetts Institute of Technology, ada institut-institutnya gitu ya. Bukan. Ya, ini tuh lembaga penelitian. Nah, LHI bekerja sama dengan STIT mengundang mengundang orang-orang ya, calon mahasiswa yang ingin kuliah, tapi menelitinya itu betul-betul menyumbangkan sesuatu yang novelty-nya itu tinggi gitu ya, kebaharuannya tinggi dari sudut pandang Islam. Ya, ya karena itu kita bisa bilang ya kuliah di LH itu kayak eh, sarjana by research gitu ya, bachelor by research. Kalau orang kan S2, S3 baru by research, nggak kuliah itu, isinya neliti aja. Nih, kuliah S2 2 tahun isinya neliti aja nggak pernah kuliah. Kuliah S3 3 tahun nggak pernah kuliah, 3 tahun itu isinya cuma neliti aja. Ya sama kita di sini mestinya begitu. Nah, jadi faktor apa? Nah, karena misalnya LHI misalnya harapannya ya ketika LHI harapannya Ustadz ini menyumbangkan suatu pemikiran ya konsep ya eh, pastilah ada pertimbangan-pertimbangan bagi LHI ketika ustazah apa namanya mempropos ya mempropos menyampaikan saya mau meneliti ini. Nah, nanti kami melihat ya seberapa ini. Nah, itu jadi faktor LHI-nya dulu ya yang harus diperhatikan. Jadi ustadzah
bukan ada di kereta umum ya seperti di STIT-nya sendiri atau UPI ya, bukan, atau UIN, bukan. Ya, yang kebanyakan S1-nya itu Masya Allah ya udah jadi sampah gitu aja hanya sebagai syarat untuk mendapat gelar SPD, dapat ijazah selesai gitu. Ya. Bukan, tapi dari justru yang lebih berat timbangannya itu adalah bukan ijazah nanti, bukan selembar ijazah itu, tapi yang menjadi berat itu adalah karyanya Ustadz Ustazah ini yang menjadi berat itu, yang menjadi timbangan yang berat itu. Nah, sekarang apa ya? Nah, kalau misalnya tadi kan ada teoretik, ada aplikatif, ya. Teoretik ada aplikatif. Teoretik itu cenderung kualitatif. Kalau aplikatif bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, yang saya dorong itu adalah yang ke kualitatif, ya. Baik dia itu teoretik maupun aplikatif. Nah, ini tentunya sangat bergantung kepada kondisi ustadz ustadzah. Nah, dimana ketika ustadz ustadzah nanti misalnya kita ada waktu, misalnya 1 hari penuh ya, bergantian gitu. Dari jam segini sampai jam segini siapa, dari jam segini siapa, gitu ya. Kita eh, apa ini ya apa namanya eh Ustadz Ustadzah mau neliti apa nih ya. Oh tentang ini gimana kalau saya ngasih masukan begini nanti nanti begini literaturnya yang oh ini kayaknya teoritik, oh ini aplikatif, tapi nanti aplikatifnya nanti diarahnya ke kualitatif ya. Eh, terus seberapa kuat ya seberapa kuat Ustadz Ustadzah berinteraksi dengan sumber tadi ya kitab, buku, jurnal. Kedua, seberapa terampil menggunakan device ya. Tapi kan sekarang sudah ada AI gitu ya, artificial intelligence. Bahkan yang ngerjakan, yang menulisnya orang lain gak ada masalah buat saya. Yang terpenting idenya itu konsisten mengikuti ide dan sesuatu yang sudah di tahapan-tahapan yang sudah diajukan di proposal. Masalah nulis itu kan teknis itu, ya, teknis dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menemukan gitu ide ini yang penting. Jadi yang kedua bergantung dari kondisi daripada ustadz-ustadzah. Nah sekarang oke, sekarang ke ustadz-ustadzah. Kemudian yang memudahkan. Ya, jadi sebenarnya permasalahan itu banyak ada di lingkungan ustadz-ustadzah. Ya, nah sekarang dari permasalahan-permasalahan itu mana yang unik gitu ya? Unik itu berarti kan eh, tidak terlalu banyak diperhatikan orang, ya. Bahkan dia baru, ya, bahkan dia baru. Misalnya Ustadz, misalnya gambaran pesantren Islam kiri, ada ya, pesantren Islam kiri gitu. Jadi orang-orang sosialis tuh ya, anak-anak kiri ya, eh, mereka ngebuat film apa pesta babi ya, bahkan mereka ngebuat pesantren Islam kiri gitu ya udah mendeklarasikan gitu. Itu seperti apa gambarannya, apakah yang mereka kaji itu betul-betul Islam atau ini sebenarnya bukan pendidikan agama Islam ya. Nah, nanti dikaitkan dengan tema-tema atau topik-topik tertentu kalau dia aplikatif. Atau di sekitar ustazah misalnya menggagas suatu rancangan pendidikan agama Islam untuk Gen Z ya. Berarti ini sekolahnya sekolah non formal ya. Misalnya tadi Ustadz Sahar misalnya saya mau buat produk ke depannya itu misalnya pelatihan sebenarnya ini pendidikan agama Islam kontennya cuman dia nanti dalam bentuk training-training bertahap ya yang itu akan nah itu sifatnya non formal kayak yuk ngaji itu non formal itu ya karena dia di luar sekolah pendidikan luar sekolah itu apakah ingin menggambarkan yang sudah ada atau menggagas yang baru. Oh kok itu yuk ngaji saya mau buat yuk dakwah misalnya
Karena ada banyak yang ngaji tapi nggak dakwah misalnya ya, ada banyak yang dakwah tapi jarang ngaji gitu kan ya. Nah, itu dibuat gitu ya, produknya apa, ya, eee, nah biasanya itu tuh S2 biasanya sebenarnya, tapi kalau misalnya kita lakukan selevel sarjana juga nggak masalah, ya. Ya, itu pendidikan luar sekolah. Kan ustadz-ustazah rasanya banyak di ranah informal, non formal ya, luar sekolah semua. Kalau sekolah berarti kan formal, gitu. Gitu ya. Jadi yang memudahkan itu yang sudah terjadi aja yang selama ini dijalani itu apa yang uniknya gitu. Ya. Termasuk ke orang tua atau misalnya gambaran peer teaching tuh ya. Jadi rekan sejawat itu ya yang seusia tapi dia mengajar ya. Itu bagaimana? Ya. Jadi pendidikan agama Islam ini luas sekali gitu. Gitu barangkali ya. Mencukupi? Alhamdulillah, syukron Ustaz. Ya, tinggal kompetensi. Kalau kompetensi ustadz-ustazanya ya tadi kekuatan membaca ya melihat masalah di lingkungan, kedua kekuatan membaca, yang ketiga tadi bermain bermain ya katakanlah device ya gadget, komputer, laptop gitu ya. Itu aja. Pakai pakai apa namanya? Pakai AI yang berbayar misalnya, bayar AI 150.000 misalnya untuk 2 bulan. Terus buat prompt. Ya buat prompt, misalnya promptnya 1 halaman penuh, masukin, Masya Allah, 5 menit jadi sebuah skripsi. Tapi kan ustadz-ustadzah nggak menjalani prosesnya, tidak mendapatkan keilmuannya, ya. Dan orang akan tahu kok ini pasti produk produk AI ini, gitu. Ya, mudah. Membuat buku juga 5 menit ya, apalagi apa namanya AI yang berbayar 1 juta misalnya. Yang penting tinggal promptnya, oh promptnya gimana ya? Oh ikut pelatihan misalnya, ikut pelatihan AI misalnya selama seminggu misalnya, ya tinggal jadi gitu. Ya. Nah, tapi kan apakah ustazah betul menguasai mengikuti prosesnya menjadi seorang pemikir, menjadi seorang pemerhati pendidikan, ya, yang itu terlibat di dalam pendidikan dan pengajaran, apakah seperti itu? Ya, nah ini prosesnya nih, ya, baik itu. Nah, silakan ada yang lain? Ustadz, Ya, silakan Ustazah. eh, ini Tenggarong ini ya. iya minta masukannya ini Ustadz. Eh, jadi begini, saya itu kan mencoba gitu ya mencari berita-berita gitu yang berkaitan dengan eh, permasalahan pengasuhan di Tenggarong gitu ya Ustadz. Kemudian saya melihat kan ada bupati kita gitu ya membuat sebuah program terkait peran ayah gitu kan. Nah, salah satu Ya. program yang secara umum itu terlaksana tuh terkait nanti kalau masukkan sekolah ayahnya hadir ngantar gitu kan. Nah, itu Hmm. diprogramkan gitu oleh bupati kita di sini. Nah, saya tuh jadi berpikir seperti ini, kalau saya mengambil gitu ya sebuah tema yang berkaitan eh, pengaruh sinergi orang tua terhadap apa ya, bukan terhadap sih, pengaruh sinergi orang tua gitu ya terhadap eh, tingkat kecerdasan emosional anak, atau yang lebih dispesifikkan lagi terkait kepercayaan diri atau kontrol diri anak, Ustadz. Kalau yang sifatnya misalkan kita mau meneliti terkait peran sinergi dari kedua orang tua, karena itu kan juga salah satu sebenarnya yang ada di Tenggarong seperti itu. Ya. Dan apakah untuk sampelnya itu kita mengambil
apa namanya orang tua secara umum atau kita fokuskan di sekolah tertentu gitu Ustaz. Ya, ya. Gimana itu Ustaz? Mohon Pertama, pencerahannya. ustazah kan judulnya aja sudah pengaruh. Ustazah ini pasti akan meneliti aplikatif kuantitatif. Kuantitatif. Jadi ustazah nanti akan harus mencari jurnal, buku-buku. Tadi variabelnya apa? Peran ayah. Apa itu peran ayah? Kedua, apa itu kestabilan emosi atau kontrol, apa itu? Nah, peran ayah itu nanti diukurnya pakai alat apa? Adakah kuesionernya? Nanti kemudian emosi anak juga adakah eh, apa namanya kuesionernya? Nanti hasilnya diuji, uji beda antara ayah yang perannya kurang dengan ayah yang perannya eh, kecil gitu. Apakah peran ayah ini berpengaruh signifikan terhadap menumbuhkan emosi anak misalnya, ya, atau misalnya bonding anak misalnya ya. Nah, ini ustazah kalau misalnya pengaruh, ya. Tapi itu contoh satu, ya, dari ustazah ini ya. Ustazah akan kalau misalnya pengaruh, ustazah harus pertanyaan akhirnya akan ditanya kan ya, seberapa besar pengaruhnya. Berarti ustazah harus mengukur. Yang namanya mengukur harus ada alat ukur. Yang namanya mengukur membandingkan dua, ya, ada variabel, tadi ada variabel yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi, ya, ada yang dependen, ada yang independen. Ini jelas nih arahnya ke kuantitatif. Nah, kalau penelitian topik ini kita arahkan ke kualitatif bagaimana? Bisa, ya. Jadi ustazah mengumpulkan misalnya kitab-kitab dalam khazanah Islam, ya, betapa kemudian peran ayah misalnya konsep pendidikan ayah, ya, di abad 21 menurut kitab-kitab menurut ulama salafus soleh. Nah, nanti menurut ulama salafus soleh itu dirincikan siapa saja, kitabnya apa saja, bagaimana pendapat mereka tentang ayah. Nanti simpulannya apa? Simpulannya itu bukan pengaruh, tapi ayah sebagai bla bla bla. Apa kata yang kuncinya? Ya, itu contoh. Kemudian yang ketiga, ada lagi nggak selain itu? Bisa, itu tadi teoritik kan. Ada lagi yang aplikatif. Misalnya, ustazah ingin rancang bangun sekolah ayah. Jadi membuat program di mana mengundang ayah-ayah di Tenggarong, ya kan ya, ikut sekolah saya. Sekolah saya ini seminggu sekali, ada online-nya, ada offline-nya. Dah, rancang bangunnya seperti itu. Nanti mau lagi, ditingkatkan lagi. Nah, kalau gitu nanti itu baru gambaran rancangan program. Baru program tuh. Nanti ada juga nih yang ingin mengukur hasil program itu. Ini lebih lagi, ya. Nah, jadi eh, Ustadz, Ustazah mau yang mana? Ya, ingin membuat sekolah para ayah, ya. Tadi mohon maaf, apakah ingin mengukur perilaku para ayah yang mengantar anaknya ke sekolah karena himbauan Bupati Kutai Kartanegara tadi dan hubungannya dengan emosi anak, mengukur Ustaz berarti kuantitatif, atau ustazah ingin menggambarkan saja nih, kualitatif sudah nih, menggambarkan himbauan itu bagaimana ayah-ayah di Tenggarong. Atau ketiga tadi ya, ustazah membuat sekolah para ayah, ya, untuk meningkatkan para ayah. Atau ustazah ingin menyumbangkan suatu konsep, suatu teori kalau orang bilang berdasarkan rujukan-rujukan tertentu. Nah, itu juga sudah bisa di grading kan. Mana yang paling menurut saya memang tadi kuantitatif itu tradisional, Ustazah. Nanti kalau misalnya di ranah itu, nanti Ustazah cuma mendapatkan cuplik, ya, apa yang mau jadi buku? Yang mau jadi buku mungkin bab 2-nya misalnya, ya.
Itu pun mungkin nggak mendalam. Yang mendalam itu kalau misalnya ustazah, saya ingin membuat sekolah. Saya seorang ibu, tapi kepala sekolah dari sebuah sekolah para ayah. Sekolah ayah hebat, misalnya ustazah namakan nanti. Ya, nah, itu kan lengkap tuh. Nanti kalau ustazah lanjut S2 misalnya, ustazah akan mengukur seberapa sumbangan sekolah saya terhadap peran para ayah untuk menghasilkan apa namanya menumbuhkan bonding ke anak misalnya. Nanti S3-nya lagi baru ya, baru saya meneliti tentang bagaimana pendapat ulama salaf dan ulama khalaf terhadap peran ayah dari berbagai banyak kitab ya, yang itu menguatkan ustadz ustadzah. Ya yang apa ustazah tadi yang digagas tadi ya. Jadi seperti itu, jadi mulai dari mengukur, menggambarkan, atau merancang suatu program ya, atau tadi membangun suatu konsep yang Ustazah Anita tadi di Tenggarong ya. Ustaz mau milih yang mana? Nah, kalau LHI berkecenderungan gak usah ngukur deh terlalu banyak. Lagian juga ustazah nanti akan berhadapan dengan ini alat ukurnya sudah ada belum ya? Kalau nggak, kalau ada ternyata berbayar ya. Itu akan banyak melibatkan tadi apa istilahnya eh alat ukur sebenarnya. Ya, ini masalahnya masalah alat ukur. Ya, ada nggak alat ukur eh ayah gitu kan ya? Apanya itu peran ayah itu secara psikologis itu apa maksudnya? Ya. Apakah apa kuantitas, kualitas atau bagaimana gitu. Begitu Ustazah. Ustadz, Ustadz jadi Nanti kalau aku nih, sudah bimbingan baru kerasa Ustazah. enggak, ya begini, dulu saya pernah skripsi kualitatif. Jadi kalau misalkan eh, kita merubahnya gitu ya, tadi kan dikatakan pengaruh itu kuantitatif ya. Kalau kita masuk ke konsep korelasi, maksudnya hubungan gitu ya Ustaz. Hubungan sinergi orang tua terhadap pola pengasuhan anak, eh, eh, sinergi orang tua terkait pola pengasuhan anak terhadap kontrol diri anak misalkan seperti itu. Apakah itu sudah bisa masuk ke konsep kualitatif itu Ustaz? Itu kuantitatif Ustazah. Ustazah kan hubungan, relasi, berarti nanti pakai pakai apa namanya korelasi banyak ya, korelasi eh, yang biasa-biasa dipakai di Excel bahkan bisa ya. Kalau sudah begitu pengaruh hubungan kan ada hubungan asosiatif ya, hubungan mana yang tadi ya. Nah, nih ada hubungan, perbandingan, komparasi ataupun pengaruh. Kalau sudah pakai begitu, nanti ujung-ujungnya ditanya gini, Ustazah, emang seberapa besar hubungannya? Ya, seberapa jauh perbandingan mereka, seberapa besar pengaruh itu harus diukur. Nah, beda kalau misalnya menggambarkan, sekedar menggambarkan, tapi nggak perlu begini, gambaran hubungan jangan, tapi gambaran hubungan apa, gambaran hubungan peran ayah em, mengantar anak setiap pagi gitu ya, dengan misalnya kontrol diri anak misalnya ya. Itu jangan gitu, nanti gambaran program saja. Gambaran gambarannya gimana? Oh, ayah melakukan ini nggak diukur itu kualitatif. Ya, begitu, Ustazah. Jadi kalau masih hubungan perbandingan pengaruh ya itu permainan statistik itu. Ya. Nah, kalau mau tadi ya eh, apa yang di atas itu. Kenapa Ustazah nggak membuat sekolah bosnya untuk ayah hebat di Tenggarong misalnya? Ya, jadi Ustazah buat program, ya, udah selesai. Ya, kesimpulannya apa? Udah
berjalan ya. Hasilnya gimana? Itu nanti next riset, next selanjutnya ya. Baru itu nanti bisa jadi campuran ya, kualitatif dulu baru kuantitatif gitu. Begitu Ustazah ya. Iya Ustadz, syukran. Baik, itu nanti Ustazah kita ada sesi sendiri ya, nanti sesi individual ya. Nanti ada sesi individual. Silakan, ada yang lain? Ini memang kayaknya harus sesi individual ya. Cuman kalau nanti kita ada hari, tanggal, ada sesi bimbingan awal, proposal, mohon kalau bisa Ustadz Ustadzah sudah punya temanya. Atau setidaknya menggambarkan suasana lingkungan Ustadz Ustadzah. Misalnya, Ustadz saya itu bekerja sebagai ini ya. Ustadz saya itu ibu rumah tangga. Saya punya anak begini-gini. Kira-kira skripsi saya apa? Ah, itu kita cari nanti ya. Kita buat intervensi misalnya ya, misalnya eh, apa membangun pola harian anak. Nah, itu kan PAI-nya apa di situ, misalnya ngambilnya misalnya apa namanya disiplin sholat misalnya, itu gitu, itu udah menjadi pendidikan agama Islam informal di ruang rumah. Kalau dia misalnya ada ustadz atau ustazah yang itu saya kerjanya ibu rumah tangga, ustadz mau neliti apa? Ya di rumah nelitinya begitu. Begitu ustadz ustazah. Silakan, ada lagi kalau nggak ada Ustadz, ya ustazah eh, ini. ya begini Ustadz, kami dari mahasiswa LHI Angkatan 1 itu sudah menyusun usulan judul skripsi Ustadz. Eh, Mohon kesediaannya Ustadz untuk berkenan menelaah dan juga memberikan penilaian apakah judul-judul yang kami ajukan itu sudah tepat dan juga layak. Kami sudah merangkum judul-judul skripsinya itu di link yang sudah saya share Ustadz di chat. Ya, Dan ya, kalau bisa dinilai Ustadz. ya, saya sudah minta koordinator juga untuk kemudian merekap semuanya ya, dan sudah disampaikan ke saya sebagian besar. Nanti tinggal di follow up ya, ada hari atau beberapa hari kita individual gitu ya, 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 setengah jam, sejam nanti ya. Kalau misalnya deadlock ya berarti kita harus offline nih, ketemu nih ya, begini nih ya, cari ini cari ini cari ini cari ini ya, Ustaz membuat ya, menulis proposalnya begitu. Jadi setidaknya ketika ada pertemuan awal tuh katakanlah verifikasi lah, memverifikasi Ustadz Ustazah smart gitu ya, spesifik, measurable, apa, achievable, reasonable, time bound gitu ya. Jadi ini tema memang bisa dicapai ya, bisa beres gitu ya dengan potensi yang Ustadz Ustazah punya. Ya makanya tadi Ustadz Ustazah diberi kesempatan mengajukan gitu. Selanjutnya, Saya Ustaz, gimana Ustazah? ini ya Ustaz, kan kita ini jurusannya PAI gitu ya. Kalau misalnya skripsinya itu umum, contoh misalnya saya kan mengajukan tema terkait fokus belajar siswa ya, karena semakin ke sini saya melihat fokus belajar siswa itu menurun gitu. Jadi saya meneliti terkait fokus mereka gitu. Kemudian menerapkan pembelajaran coding unplugged gitu. Jadi kalau misalnya harus ya berkaitan dengan agama Islam gitu. Kalau misalnya skripsinya umum boleh tidak? Ya karena ini PAI, berarti ketika dalam proses intervensi pengajaran itu temanya tema-tema PAI. Ya, jadi mengajarkan suatu topik PAI di kelas, tapi dengan suatu metode tertentu yang dengan harapan bisa meningkatkan fokus. Nah, ini juga kuantitatif.
ya. Bagaimana fokusnya itu apa? Ngukurnya gimana? Nah, biasanya diukurnya dari hasil, ya, hasil ujian, ya. Kalau misalnya hasil ujiannya bagus, berarti bisa dikatakan ini fokus, gitu ya, gitu. Nah, itu tadi kuantitatif, Ustazah. Begitu, Ustazah? Ya Ustaz, gimana Ya. suaranya? Baik, saya pikir itu dulu ya. Ini Ustazah, insya Allah nanti kita akan agendakan, ya, kita jadwalkan apa, ya, wawancara dulu lah ya dengan Ustazah satu-satu ya. Nah, nanti kalau misalnya atau begini, yang punya kesempatan bisa tetap wajah dengan saya, ya. Saya misalnya lagi di Sumedang, di pondok, di rumah, atau saya lagi bepergian. Kalau di Jawa Barat rasanya ini tempat main-main saya ya, Jawa Barat nih. Saya pagi ini insya Allah berangkat ke Bekasi. Nah, ini yang di Bekasi bisa nih. Ya Ustaz, di Bekasi ada di mana? Free nggak? Oh, silakan. Nah, saya di Bekasi insya Allah 2 hari nih. Dari pagi ini sampai besok siang. Ya, nanti mungkin akhir Juli saya ada di Kaltim tuh. Ya, kalau mau yang offline. Ya. Setelah itu mungkin nanti banyak keliling tuh, nanti Sukabumi apa semua, sampai mungkin nanti bisa ke Aceh ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi kalau ada sesi saya ada, ya manfaatkan gitu. Kita bisa bimbingan gitu. Ya. Jadi atau misalnya saya lagi ada di mana ngisi acara apa, nggak apa-apa, nyempet-nyempetin gitu ya. Ya, karena kalau misalnya online dengan offline kan beda ya, begitu. Nah, saya pikir seperti itu. Mohon maaf, saya juga harus bersiap-siap nih untuk hari ini. Syukran jazakumullah atas kehadiran ustadz-ustadzah semuanya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di program ini. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi